Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi yang cukup cerah ini, kita masih diberikan nikmat sehat untuk melaksanakan aktivitas kedinasan ataupun mungkin aktivitas yang lainnya yang tentunya terkait dengan masalah pelayanan masyarakat, Bapak. Sobat desa yang saya hormati, menjadi sebuah kebahagiaan kami Permades Kabupaten Batang menyelenggarakan kegiatan Laboratorium Administrasi Pemerintahan Desa. Di mana Laboratorium Administrasi Pemerintahan Desa ini memberikan sebuah gambaran edukasi, informasi, tentunya penyampaian hal-hal yang sifatnya terkait dengan masalah isu-isu strategis yang tentunya akan kita kemas menjadi sebuah ngobrol pintar. Yang tentunya ini menjadi sebuah agenda yang sangat-sangat positif tentunya Bapak. Untuk bisa kita berikan edukasi, evaluasi, termasuk informasi-informasi yang tentunya barangkali sobat desa butuh pencerahan terkait dengan masalah kebijakan-kebijakan ke depan. Sehingga desa ini selalu dapat informasi yang tentunya bisa mengcover apa yang seharusnya ditindaklanjuti di tingkat desa. Dan untuk itu alhamdulillah pada kesempatan pagi yang cukup cerah ini kami kedatangan tamu istimewa sekali, Bapak Asisten 3 Bupati Kabupaten Batang. Beliau Bapak Sugeng Sudiharto SOS MM. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi yang cukup cerah ini tentunya beliau akan memberikan materi terkait peningkatan kinerja pemerintahan desa yang akuntabel. Tentunya sobat desa, Bapak Ibu Kepala Desa yang saya hormati, menjadi sebuah refleksi kita tentunya di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa membutuhkan sebuah kesiapan di dalam rangka memimpin agar apa yang menjadi sebuah tujuan di dalam kepemimpinan sesuai dengan visi misi barangkali Bapak Kepala Desa, Ibu Kepala Desa, relnya, jalurnya, mekanismenya, substansinya biar sesuai dengan arah yang diharapkan oleh masyarakat tentunya, seperti saat-saat beliau menyampaikan visi misi di dalam penyelenggaraan kepemimpinannya. Dan sudah barang tentu kalau kita melihat sebuah permasalahan-permasalahan kinerja ini, ada beberapa substansi yang kadang menjadi sebuah refleksi kita, Bapak. Ada keterbatasan sumber daya manusia, pelaku pembangunan tidak memahami tugas dan fungsinya, pelayanan masyarakat belum optimal, regulasi desa yang belum dibuat ataupun terdokumentasi dengan baik, belum administrasi pembukuan keuangan yang belum maksimal, dan masih banyak hal-hal yang tentunya butuh kita refleksikan. Tentunya Bapak Ibu Kepala Desa, sobat desa yang saya hormati, mari kita dengarkan bersama evaluasi, refleksi, dan bagaimana strategi untuk bisa meningkatkan kinerja pemerintahan desa yang akuntabilitas. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilahkan Bapak. Terima kasih Pak Nugroho. Dan saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sebuah makalah yang mungkin nanti bisa untuk diaplikasikan oleh pemerintah desa dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah desa yang akuntabel. Sebelumnya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nugroho yang saya hormati, para sobat desa, baik itu Bapak Ibu Kepala Desa maupun seluruh perangkat desa se-Kabupaten Batang. Pada kesempatan pagi hari ini, saya ingin berbagi ilmu, bukan untuk menggurui para Bapak Ibu sekalian, para sobat desa,
baik itu Pak Kepala Desa, Ibu Kepala Desa maupun seluruh perangkat desa di Kabupaten Batang. Tapi kita akan sharing ilmu karena kita yakin semuanya sudah banyak pengalaman dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di desa masing-masing. Namun demikian tidak ada jeleknya. Kita juga tahu bahwa di desa ini sekarang pelaksanaan pemerintahan yang ada di desa sudah sangat begitu tinggi. Tingkat kompleksitasnya. Tidak hanya mengurusi pelayanan masyarakat saja, tapi sekarang dengan adanya bantuan pemerintah ke desa yang jumlahnya sudah cukup besar, tentunya ini akan membuat pemerintah desa itu harus siap dalam hal sumber daya manusia, kemudian menyiapkan kemampuan secara intelektualnya, yang ini untuk dapat mengelola administrasi layanan publik dan pembangunan desa. Ini memerlukan sebuah kompetensi teknis, manajerial, dan kepemimpinan aparatur desa. Baik itu Pak Kepala Desa, Ibu Kepala Desa, maupun para perangkat desa. Baik itu Kasih, Kaur, maupun Kadus. Maka sekarang kalau tidak salah, batasan minimal untuk menjadi perangkat desa itu bukan lagi SD atau SLTP. Sekarang sudah naik ke SLTA. Bahkan sekarang banyak perangkat desa yang punya gelar S1 ataupun S2. Dan ini diminati oleh kalangan masyarakat ketika ada lowongan pengisian perangkat desa. Di situ banyak sarjana, baik S1, mungkin juga ada S2, mendaftar sebagai perangkat desa. Karena yaitu tadi, pengelolaan keuangan desa dengan jumlah yang cukup besar itulah yang nanti akan dapat bagaimana desa mempunyai akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Itu yang tadi saya sampaikan bahwa kompetensi teknis, kemudian manajerial dan kepemimpinan aparatur desa itu sangat diperlukan di era globalisasi seperti sekarang ini yang menjurus kepada era digitalisasi. Itu Pak Nur. Maka perlu ada kesiapan dari para penyelenggara pemerintahan desa, dari perangkat desa sampai dengan kepala desa. Kemudian untuk peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, kemudian peningkatan kinerja, akuntabel, dan transparansi kepada masyarakat. Di zaman sekarang ini, informasi keterbukaan publik itu sangat diperlukan. Berapa sih anggaran yang diterima oleh pemerintah desa dari pemerintah pusat, yaitu berupa dana desa dan alokasi dana desa. Ini yang kemudian oleh masyarakat sangat perlu diketahui. Kalau kemampuan para aparat desa tidak bisa menyampaikan informasi itu secara terbuka, maka tentunya masyarakat akan tidak percaya kepada pemerintah desa. Ada satu hal yang simpan dalam hal ini tidak transparan terkait dengan anggaran desa yang akan digunakan untuk apa saja, kemudian anggarannya berapa, volumenya berapa, waktu yang harus dikerjakan berapa bulan atau berapa hari, ini sangat diperlukan. Itu tidak hanya pada masyarakat desa, tapi oleh pihak-pihak yang mungkin akan membutuhkan informasi itu. Maka ini tentu akan dapat dilakukan oleh
aparatur pemerintah desa ketika yang bersangkutan punya kapasitas yang betul-betul mumpuni dan juga mempunyai kredibilitas yang baik. Kemudian tentunya ini berintegritas. Integritas itu sangat dibutuhkan oleh penyelenggara pemerintahan, baik di tingkat desa, tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, maupun sampai dengan tingkat pusat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Presiden yang sekarang ini, bahwa keinginan beliau itu meminimalisir tindakan-tindakan yang menjurus ke korupsi. Itu makanya harus punya integritas para perangkat desa dan penyelenggara pemerintah desa yang lain itu. Kemudian tentunya keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ini dapat dilihat dari administrasi yang baik. Sehingga tentunya para perangkat desa ini, baik itu dari tingkat yang top manajernya atau leadernya, Pak Kepala Desa, Ibu Kepala Desa, dan juga perangkat desa lain, itu dapat mengembangkan diri untuk dapat menguasai bagaimana tentang administrasi yang baik. Karena pelaksanaan kegiatan atau proyek itu betul-betul sudah dilaksanakan dengan baik, tanpa ada administrasi yang baik, tentunya ini akan menimbulkan pertanyaan. Itulah yang namanya informasi keterbukaan publik atau transparansi yang akan kita berikan kepada masyarakat maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan, Pak Nugroho. Kalau kita tahu, masyarakat pasti akan bertanya tentang berapa sih kegiatan proyek pembangunan talut untuk irigasi dengan volume sekian, dengan panjang sekian, itu membutuhkan biaya berapa. Itu yang terus kemudian masyarakat akan tahu. Sehingga itu diperlukan tertib administrasi, maka disitulah nanti akan terpasang papan nama proyek sebagai informasi kepada masyarakat. Kalau itu tidak dibuat, saya yakin akan menjadi pertanyaan. Akan menjadi pertanyaan bagi masyarakat maupun pihak lain yang ingin mengetahui hal itu. Dan itu semua bisa mengakses. Tidak hanya masyarakat setempat, tapi mungkin pihak-pihak lain yang terkait. Termasuk pemerintah daerah juga perlu tahu ketika ada proyek yang didanai dari pemerintah desa lewat dana desa, kemudian tidak ada papan nama proyek, itu pasti akan ditanyakan. Ini volumenya berapa? Ini biayanya berapa? Berasal dari mana? Itu. Atau PANQ atau dana desa. Itu. Nah, ini kita sharing kepada sobat desa untuk bisa melakukan itu. Bukan kami perintah, tapi kami menyarankan seperti itu. Sebagai sarana informasi keterbukaan publik. Dan itu sangat diperlukan dimanapun. Tidak hanya di satu desa A atau desa B, tapi seluruh desa di Kabupaten Batang yang jumlahnya 239 yang tersebar di 15 kecamatan. Jadi tidak ada istilah saya boleh masang papan proyek, saya boleh tidak masang papan proyek. Semuanya harus ada. Harus ada. Ini saya selaku juga mantan camat di kalau tidak salah di empat kecamatan itu menurut saya sesuatu yang sifatnya wajib dan harus. Tidak boleh tidak. Kalau tidak itu nanti akan jadi pertanyaan. Bermasalah Terima kasih Pak Asisten 3 yang tentunya sudah luar biasa sekali menyampaikan, karena tadi diawali dari sebuah harapan besar karena beliau ini ingin berbagi
Karena 4 kecamatan beliau sudah merasakan nikmatnya memberikan pembinaan, memberikan evaluasi kepada Bapak Ibu Kepala Desa. Tentunya sudah tentu sudah banyak makan garam ini, pengalaman permasalahan desa. Insya Allah. Makanya tadi beliau tahu persis permasalahan-permasalahan apa sih yang berkaitan dengan masalah kegiatan untuk akuntabilitas, apalagi yang berkaitan dengan masalah alokasi dana desa ini, Pak. Yang tentunya kalau tadi kita singgung, ya ini Pak, kadang sepele sekali keterbukaan informasi publik. Diawali dari tadi ketika ada semacam proyek alokasi anggarannya berapa, luasnya berapa, volumenya berapa, alokasi anggarannya dari mana, itu pun kadang terlupakan untuk dipasang. Padahal ini menjadi sebuah harapan besar. Ini merupakan salah satu cara panjenengan memberikan sebuah informasi sehingga masyarakat itu akan tahu akuntabilitas dari sebuah desa di dalam penyelenggaraan kegiatan sarana prasarana itu harus kita sampaikan sehingga masyarakat, oh iya, ternyata keberadaan desa kita mendapatkan alokasi sekian, volumenya sekian, alokasi itu jelas akan terpamang di sana. Tapi Bapak Pangapunten, yang menjadi sebuah kendala kita terkadang banyak sekali rekan-rekan kepala desa ini dilematis ketika keterbukaan informasi publik yang sudah kita sampaikan kadang menjadi sebuah dilema. Sehingga kadang Bapak Kepala Desa ini menjadi sebuah bulan-bulanan. Entah itu mungkin dari orang-orang yang menginginkan informasi sehingga mungkin menjadi sebuah pantauan-pantauan yang kadang meresahkan dari perangkat ataupun Pak Lurah sendiri. Nah, strateginya apa ini Pak agar tetap kita apapun melaksanakan keterbukaan informasi publik, termasuk bagaimana akuntabilitas kita sampaikan melalui mungkin informasi-informasi yang kita berikan melalui web, data monografi desa, tetapi untuk bisa memberikan sebuah kenyamanan teman-teman kepala desa ini sehingga mereka bisa menyelenggarakan kegiatan lebih baik, Bapak. Monggo Bapak. Jadi begini Pak, penyelenggaraan pemerintahan desa itu kan tidak lepas juga ada pengawasan sekali di tingkat desa yang dilakukan oleh terutama masyarakat. Kemudian masyarakat atau boleh dikatakan rakyat yang ada di desa itu kan punya keterwakilan di situ yang namanya BPD. Ketika sudah terjalin hubungan yang harmonis antara pemerintah desa dan BPD ini kan sebagai penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintah desa ini terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Kemudian pemerintahan desa itu terdiri dari pemerintah desa dan BPD. Harmonisasi ini bukan berarti untuk melaksanakan sebuah konspirasi yang jelek, tapi untuk saling mengontrol, saling mengingatkan, sehingga kalau sudah di internal itu sudah terjalin sebuah harmonisasi yang saya katakan tadi, bukan untuk konspirasi, maka saya yakin keterbukaan publik yang nanti akan bisa diakses oleh pihak eksternal itu tidak akan terjadi sebuah miskomunikasi. Kita tidak akan menjadi sebuah tujuan untuk mencari kesalahan pemerintah desa, tapi paling tidak ada kontrol yang dilakukan oleh pihak eksternal. Mungkin ada hal yang perlu diperbaiki, bukan untuk yang bersifat destruktif, tapi untuk konstruktif membangun. Saya yakin itu muaranya. Jadi kontrol-kontrol itu yang dilakukan oleh internal maupun eksternal itu dalam rangka untuk membangun, bukan untuk menghancurkan. Luar biasa. Konstruktif, bukan destruktif. Sehingga kalau kita ketahui Bapak Nugroho dan juga Sobat Desa, kita itu Kabupaten Batang dalam hal informasi keterbukaan publik itu klasifikasinya adalah sangat informatif. Sehingga termasuk desa pun, ya paling tidak
mengikuti apa yang sudah menjadi semacam peringkat kita di Jawa Tengah ini, walaupun kita berada di urutan yang tidak teratas, namun demikian masih cukup lumayan bagus. Ketika kita itu kategorinya sangat informatif, sehingga kalau itu sudah kita raih, ya barangkali informasi-informasi yang diberikan oleh pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan maupun desa itu sudah dapat diakses oleh warga masyarakat maupun pihak-pihak yang membutuhkan informasi itu. Sehingga bukan berarti informasi itu semua harus diberikan. Ada informasi yang bersifat pengecualian atau dikecualikan. Itu ya harus dipahami oleh semua pihak. Tidak hanya masyarakat tapi juga pihak eksternal. Itu ada hal-hal yang dikecualikan untuk tidak bisa disampaikan karena itu sudah menjadi ranahnya pemeriksa, itu baik inspektorat maupun BPKP itu yang perlu kita pahami bersama. Sehingga tidak ada perlu keraguan ketika sudah ada kontrol secara internal atau sudah ada pengawasan secara internal oleh BPD masyarakat, dan kemudian mungkin ada pihak lain eksternal yang ingin meminta informasi kepada desa. Dan ini juga peran yang sangat penting yang juga harus dilakukan perangkat desa, yang tentunya tugasnya adalah membantu kepala desa. Sepakat. Ya, dalam melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis pada seluruh organisasi desa. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa dan perangkat desa mengadakan pengawasan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas masing-masing secara berjenjang, termasuk mungkin tadi kegiatan-kegiatan yang bersifat fisik, proyek-proyek fisik. Ini kan ada di sana namanya TPK. TPK betul. Tim pelaksana kegiatan. Tim pelaksana kegiatan. Dan itu para perangkat desa mempunyai kewajiban, tanggung jawab juga untuk mengawasi. Manakala TPK ini dalam pelaksanaan tugasnya mungkin ada hal yang masih belum dilaksanakan secara baik. Kalau sempurna itu milik Gusti Allah. Tapi kalau hal yang bersifat teknis itu ini menjadi tanggung jawab manusia. Misalnya ketika kita membangun sebuah jalan misalnya, kalau volumenya sekian sentimeter, ya kalau memang harus segitu, ya daripada nanti ada temuan dari BPK misalnya atau BKP, ya lebih baik di tingkat bawah diperbaiki dulu. Artinya kita selalu berpikir bahwa apa yang kita lakukan tentunya telah sesuai dengan ketentuan dan dapat dinikmati oleh masyarakat secara umum. Itu mungkin Pak. Luar biasa sekali. Tentunya Pak S, karena beliau sudah tentunya tahu persis di lapangan seperti apa. Memang sepakat sekali kami sampaikan, tadi disampaikan beliau. Ada beberapa sebuah tahapan kita di desa, masyarakat, BPD yang merupakan barangkali mitra kepala desa yang mau tidak mau menjadi sebuah evaluasi keterwakilan masyarakat dari BPD ini, minimal ada sebuah kolaborasi yang lebih baik, kerjasama yang lebih baik. Tentunya kalau ini bisa kita bangun, saya rasa apa yang menjadi sebuah evaluasi pihak-pihak luar yang kadang hanya ingin mencari sebuah kesalahan, minimal solid yang sudah terbangun antara BPD dengan perangkat desa, dengan pemerintah desa. Saya rasa hal itu bisa kita redam, karena tentunya apa yang sudah kita bangun melalui teman-teman kepala desa dengan BPD, karena ini merupakan satu wadah yaitu pemerintahan desa, saya rasa mudah-mudahan bisa kita jalankan dengan lebih baik. Dan kalau tadi disampaikan banyak sekali permasalahan-permasalahan di tingkat desa, apalagi kita sudah mempunyai pelaksanaan di tingkat desa TPK yang mau tidak mau
Mereka harus melaksanakan sesuai dengan besteknya. Ya. Kekurangan-kekurangan sekecil pun, apalagi volume, Bapak. Ya, ya, ya. Ini yang kadang tidak disadari. Tidak disadari. Volume ini tentunya harus sesuai. Apapun keberadaannya, kondisinya, karena sudah ada RAB, desain, gambar, sesuaikan dengan aturan yang sudah ada. Dan tentunya Pak As, kalau kita melihat tadi disampaikan keberadaan mengenai sebuah harapan yang Pak Presiden kita lakukan terkait dengan masalah korupsi yang kita harus minimalisir. Jangan sampai ada semacam korupsi. Kita sudah ada semacam desa binaan, Pak. Desa anti korupsi. Ya. Tentunya Sobat Desa, Bapak Kepala Desa, target kita desa anti korupsi yang masih kita selalu melaksanakan semacam pendampingan, baik itu dari Inspektorat Kabupaten Batang, termasuk dari Inspektorat Provinsi juga, Irjen, dan kami juga yang ada di Permades beserta stakeholder terkait mencoba memadukan sebuah konsep akuntabilitas, termasuk informasi-informasi yang sudah kita lakukan. Nah, kira-kira Bapak, ini sangat terkait dengan akuntabilitas yang ada di tingkat desa. Karena desa anti korupsi yang tentunya menjadi semacam target, kalau bisa 239 desa, Bapak, harus bisa kita lakukan semuanya. Sekarang baru Pemiri. Iya, ada beberapa yang sudah beres 10 lah, paling 10 gitu sudah berjalan. Nah, ini menjadi semacam target-target kita, karena jangan salah, kalau tadi disampaikan oleh Pak Astiga, kita sudah masuk kategori yaitu sangat informatif. Salah satu kriteria keterbukaan informasi publik yang sudah kita lakukan sangat informatif, di mana di dalam desa anti korupsi salah satunya memberikan semacam informasi yang lengkap, selengkap-lengkapnya, baik itu dari web, data monografi desa, termasuk laporan-laporan penyelenggaraan, dari proses perencanaan, pelaksanaan, sampai kegiatan yang detail, Pak. Mohon saran, petunjuk Bapak, kira-kira nih, agar bisa mewujudkan desa anti korupsi, kira-kira apa yang tentunya strategi yang akan kita bangun, sehingga beliau-beliau yang ada di tingkat desa ini benar-benar target kita harus 239 desa sudah bisa mencanangkan semua. Tidak hanya mencanangkan saja, tetapi bisa melaksanakan, Bapak. Terima kasih, Pak Nuk. Ini ya boleh dikatakan kalau saya menyampaikan sesuatu yang mungkin boleh kita garis bawahi bahwa semua itu akan kembali kepada masing-masing individu dan masing-masing desa, di mana komitmen dari desa itu atau komitmen dari para penyelenggara pemerintahan desa ini akan dijadikan sebuah pijakan bahwa yang namanya penyelenggaraan pemerintahan desa ini memang harus bisa dipertanggungjawabkan, baik di dunia maupun di akhirat. Yang namanya pemimpin itu memang pertanggungjawabannya ada di dunia dan juga di akhirat. Barangkali kalau di dunia pasti, di dunia pasti kita sudah tahu. Ketika itu tadi membangun jalan dengan volume misalnya 900 meter. Ternyata ketika dicek, biasanya kan ada namanya apa di akhir pekerjaan itu kan ada penyerahan pekerjaan. Itu kan pasti cek. 900 meter itu sudah pas apa belum? Kalau belum 900 meter, maka yang akan menerima pekerjaan itu pasti akan merasa belum sesuai. Misalnya masih 850, yang 50 kemana? Ya itulah. Dari hal yang kecil menurut saya itu, maka pencanangan desa anti korupsi tidak hanya semacam slogan. Tapi kalau dimulai dari hal-hal yang semacam itu, tentang pembangunan desa yang dinaik dari dana desa, kemudian pada saat penyerahan pekerjaan oleh TPK kepada pemerintah desa, itu volumenya kurang, maka
yaitu tadi tugas dari pemerintah desa menanyakan yang 50 kemana? Ya, itu yang menurut saya harus dipenuhi. Gitu. Artinya akuntabilitas ini merupakan salah satu prinsip dari good governance. Ya, artinya di mana akuntabilitas dalam pemerintahan desa melibatkan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan pembangunan dan pemerintah desa. Artinya itu tadi semangat untuk menjadi desa anti korupsi ada pada akuntabilitas itu. Sepakat. Di mana akuntabilitas itu kan pertanggungjawaban itu. Pertanggungjawaban kepada masyarakat, pertanggungjawaban terhadap pemerintah yang ada di atasnya, kemudian tentunya tanggung jawab kepada yang Maha Kuasa. Ini tanggung jawab yang Maha Kuasa. Iya. Betul. Jadi memang kita kalau ingin bekerja nyaman, ya itu tadi. Sepakat. Artinya bukan berarti kita lempeng, tidak tolah-toleh. Iya, Pak. Orang kan mengatakan, itu orang lempeng tidak tolah-toleh. Gitu. Bukan berarti kita itu tidak bisa bermata kuda, tidak bisa fleksibel. Bisa, cuma tetap harus akuntabel. Fleksibel tapi tetap akuntabel. Kalau saya macam itu. Sepakat. Ya. Tentunya tetap sesuai dengan regulasi yang ada. Kalau kita bekerja saja dengan aturan itu sudah sulit, apalagi bekerja dengan tidak sesuai dengan aturan. Jadi dicatat, Pak Nuk, bekerja dengan aturan saja sulit, apalagi bekerja tidak dengan aturan. Pasti akan sulit. Kalau tidak percaya, boleh dicoba. Betul, Pak. Saya tidak menyuruh tapi refleksi ini, Pak. Artinya itu pengalaman-pengalaman mungkin saya di wilayah, kemudian pengalaman sekitar 36 tahun saya menjadi aparatur sipil negara, seperti itu. Intinya bekerja dengan aturan saja kita sulit, apalagi bekerja tidak dengan aturan. Luar biasa sekali, Mas. Dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah refleksi kita. Dan Bapak Ibu Sobat Desa yang saya hormati, tadi saya juga tergelitik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Astiga. Sampai saat ini di tahun 2023 kemarin, kita sampai nyuwun sewu memberikan semacam keleluasaan. Aturan perangkat desa yang minimal adalah SMA, Bapak. Harus kita akui bahwa kita refleksi sebegitu banyak alokasi anggaran yang dikucurkan ke pemerintah pusat ke desa. Kalau tidak diimbangi dengan SDM, kalau tidak diimbangi dengan pendidikan yang layak, kalau tidak diimbangi dengan kompetensi yang tepat, aduh ya Allah. Sedangkan di perusahaan saja nuwun sewu, kita sudah minimal saja nuwun sewu, administrasi semuanya udah S1 semua, Pak. S1 semua. Nah, kita di desa melihatan, Pak. Nah, kok mau hanya nuwun sewu SMP? Ini menjadi sebuah refleksi kita. Sebagai refleksi kita, jujur saja, Pak, kita sering monitoring di tingkat desa. Gimana administrasinya ini kok belum selesai? Aduh, Pak, personelnya nggak ada, Pak. Masih si A ini posisinya kosong, Pak, keberadaan ini dan sebagainya. Aduh, kadang kita memberikan sebuah refleksi, kita tahu, tetapi apapun yang namanya tugas tanggung jawab untuk akuntabilitas keuangan, nggak ada istilah orangnya nggak ada atau sebagainya. Kira-kira Bapak, kalau tadi disampaikan keberadaan mengenai kompetensinya, termasuk kaitannya dengan masalah penyelenggaraan kita untuk memenuhi standarisasi perangkat desa yang layak. Karena harus kita akui, Pak, karena banyak sekali kita nun sewu ketika pengadaan perangkat desa. Keberadaan itu tidak diimbangi dengan kompetensi yang memungkinkan di tingkat, hanya suka tidak suka barangkali di tingkat desa. Ataupun mungkin keberadaannya bahasanya itu persyaratannya mungkin
belum memungkinkan. Sedangkan kita mau terkejar untuk grid ke sana, kadang di tingkat desa memang kadang antara ada ataupun nggak ada personilnya. Padahal kalau tadi disampaikan oleh Pak Astiga, banyak sekali saat ini teman-teman di dalam desa untuk ikut berpartisipasi kompetensi menjadi perangkat desa itu sudah banyak sekali. Betul. Nah, ini harapan dari kami, barangkali Pak As bisa memberikan saran masukan bagaimana standarisasi untuk bisa meningkatkan kompetensi khususnya perangkat desa yang benar-benar mampu untuk bisa mengelola keuangan desa, Pak. Monggo, Pak. Oke. Terima kasih Pak Nuh. Memang itu Pak tantangan kita. Masalah yang dihadapi kita desa. Betul itu. Ketika dengan jumlah dana yang cukup besar, saya tadi katakan sudah lebih dari 1 miliar, baik DD, ADD maupun bantuan keuangan lain. Ini memang merupakan bagian tugas yang tidak bisa dilimpahkan ke orang lain. Sepakat. Ya, karena kalau dilimpahkan ke orang lain, otomatis mungkin itu nanti akan yang bersangkutan tidak menguasai. Betul. Tapi kalau itu dilakukan oleh internal dalam hal pemerintah desa, baik kepala desa maupun perangkat desa, ini pasti tahu dana yang diterima katakanlah 1 miliar. Nah, 1 miliar untuk apa? Ya mereka pasti tahu. Tapi kalau dilimpahkan ke yang lain, itu pasti akan terus bertanya. Dan kalaupun yang ditanya itu tidak ada, kemudian pihak yang garap itu pasti akan sesuai dengan apa imajinasinya yang bersangkutan. Maka ya diharapkan itu tadi itu berasal dari rekrutmen perangkat desa. Sekarang kita perlu ada peningkatan sumber daya manusia yang harus tercukupi di dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Artinya perangkat-perangkat desa itu di era digitalisasi ini harus menguasai teknologi informasi. Sepakat. Itu. Karena segala sesuatunya menggunakan aplikasi sekarang. Betul. Pertanggungjawaban keuangan desa pasti pakai aplikasi dan itu adanya di IT atau digitalisasi. Kalau kemudian perangkat desa yang bertugas untuk menangani pertanggungjawaban keuangan kemudian tidak melek dalam hal IT maka sudahlah menurut saya akan menjadi kendala itu tentang sumber daya manusia. Kemudian tentunya kalau untuk meningkatkan itu ya perlu ada pelatihan-pelatihan untuk dapat meningkatkan kapasitas yang bersangkutan dalam pelaksanaan tugasnya. Kalau memang masih kurang, harus ada peningkatan kapasitasnya dengan pelatihan-pelatihan. Betul sekali. Kalau itu berkaitan dengan pertanggungjawaban keuangan desa, maka tentunya untuk mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan Siskedes, kan seperti itu. Secara teknis. Itu secara teknis harus dilakukan oleh yang bersangkutan. Di mana itu mungkin ada LPK yang bisa untuk dikerjasama. Itu karena Pak Nugroho juga punya LPK Arasit yang mungkin bisa bekerja sama dengan desa. Pelatihan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas masyarakat, kapasitas perangkat desa untuk menuju pemerintah desa yang akuntabel. Jangan kalah dengan perusahaan. Mohon maaf. Artinya kita itu sudah lama berdiri. Negara ini sudah tahun 45. Kalau perusahaan mungkin berdiri baru 2-3 tahun, tapi dalam hal akuntabilitas malah kadang lebih tinggi akuntabilitas. Ya bukan berarti kita membandingkan, tapi artinya kita bisa untuk semacam studi komparasi untuk bagaimana kita dapat melakukan hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban tentang keuangan desa yang akuntabel. Itu yang nanti akan menjadi pemerintahan yang government itu. Nah, itu kadang-kadang juga ketika sudah seperti itu kita mengalami kendala lagi. Betul. Rendahnya motivasi untuk meningkatkan kompetensi. Nah, karena mereka kadang-kadang berpikir saya mau jadi apa sudah perangkat desa. Kan boleh jadi nanti beberapa tahun kemudian ada minat atau didukung oleh masyarakat untuk menjadi kepala desa.
Nah, jenjang karirnya Pak ya. Itu boleh jadi kan seperti itu. Itu. Rendahnya motivasi dan komitmen ini juga harus kita hapus untuk dapat menjadikan sebuah penyelenggaraan pemerintahan desa itu menjadi pemerintahan desa yang baik, yang meningkat kompetensinya, dan akan menjadi desa percontohan. Kalau saya bisa bicara itu, jangan sampai yang penting jalanlah, jangan seperti itu. Kita eranya sudah era digital, kemudian tentunya persaingan itu akan semakin terbuka, sehingga dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terkesan yang penting jalan. Karena semakin tahun kita akan berkompetisi dengan desa-desa yang lain. Ketika kita itu hanya masih tradisional terus, tidak bisa mengikuti zaman, maka yaitu tadi tertinggal kita. Dari 239 desa hanya baru berapa yang sudah kategori desa bebas anti korupsi. Kalau yang itu sudah bisa melaksanakan, mengapa yang lain tidak bisa? Kan sama. Dapat anggaran, dana desa, maupun alokasi dana desa dan bantuan lain. Masa jabatan juga sama, kepala desa 6 tahun. Kemudian perangkat desa dengan BUP 60 tahun. Ketika sudah sama seperti itu, mengapa tidak bisa mencapai seperti desa yang sudah bebas anti korupsi? Itu. Oke, terima kasih Pak Astiga. Tentunya luar biasa refleksi yang beliau sampaikan. Tentunya peningkatan kompetensi perangkat desa yang mau tidak mau harus kita siapkan secara dini, dan tentunya ketika posisi kualitas perangkat desa yang baik, kompetensinya bisa dimungkinkan untuk bisa kita siapkan, saya yakin dengan segala administrasi yang kita targetkan gampang semua, apalagi kalau perangkat desa mulai IT ini. Dan tentunya tadi saya juga tersandung juga ini. Kami juga di lembaga pelatihan kerja istri ini ya, LPK Arasid ini juga mencoba mengemas kompetensi peningkatan sumber daya masyarakat, pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat. Karena kita akan siapkan juga Pak ke depan ini Indonesia batang ke depan yang industrialisasi ini, kalau kita tidak siapkan masyarakat yang kompeten juga kesulitan. Sehingga KITB, KIB juga harapan kami Indonesia perangkat desa juga sudah mulai berbelas ke sana. Sama, sebelum kita mempersiapkan kapasitas masyarakatnya, kami pingin kapasitas perangkat desanya harus kita maksimalkan lebih dulu Bapak ya. Oke, satu hal Bapak, closing Bapak. Closing kira-kira kesimpulan hari ini apa Pak kira-kira untuk pembicaraan ngopi-ngopi ngobrol pinter kita. Monggo Pak. Jadi begini Pak Nugroho. Kita kan sebuah organisasi ini. Pemerintah desa itu adalah sebuah organisasi yang bersifat nirlaba. Ya, artinya bukan seperti perusahaan. Ya. Barangkali kalau kita berpikir kita itu adalah sebuah organisasi yang bukan profit motif, maka apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan, tentunya sebagai suatu ibadah. Kalau itu sudah ada pada masing-masing individu, para aparatur, bahwa bekerja itu adalah sebuah ibadah, maka insya Allah nilainya juga ibadah. Kemudian tentunya tidak akan berpikir bahwa ini bukan pekerjaan saya, kemudian ini tidak ada apa-apanya, itu yang kemudian terus kita akan saling ketergantungan satu dengan yang lain. Jangan ada seperti itu dalam sebuah organisasi pemerintahan desa, karena sebuah organisasi itu bukan sebagai sebuah Superman yang berjalan, tapi harus super tim yang bisa untuk menjadi sebuah tujuan organisasi, mencapai sebuah kesuksesan. Tidak ada Superman, adanya super tim untuk mencapai sebuah
kesuksesan dalam sebuah organisasi, khususnya pemerintahan desa. Itu. Terima kasih Pak Astiga, tentunya luar biasa. Tidak ada Superman, tetapi adanya adalah super tim luar biasa. Dan sebuah organisasi yang solid tentunya disampaikan oleh Pak Astiga. Bukan berarti kita lebih pinter sendiri, bukan malah kita mempunyai kebijakan lebih power sendiri, tapi bagaimana mengemas sebuah organisasi menjadi sebuah teamwork yang baik. Betul. Ini yang sulit harus kita cermati bersama. Tentunya Sobat Desa, Bapak Kepala Desa, Ibu Kepala Desa, harapan kami ke depan, apa yang disampaikan tadi bahwa apapun yang kita lakukan, kalau kita niatkan sebuah ibadah, saya rasa nikmat sekali, Pak. Insya Allah. Apapun yang kita lakukan kalau kita ibadah, insya Allah segala sesuatu hal akan lebih mudah. Tidak perlu kita harus kayak gaweane A, kayak gaweane B, tutup siku, bukan itu. Karena kita adalah masuk dalam sebuah tim, bagaimana tujuan organisasi dalam sebuah desa, dalam sebuah kecamatan, dalam sebuah organisasi, ini menjadi sebuah wadah yang mau tidak mau menjadi sebuah target tujuan yang akan kita bawa dengan tim kita, teamwork kita. Untuk itu, kalau tadi disampaikan bahwa keberadaan bekerja dengan aturan saja sudah sulit. Apalagi bekerja tanpa aturan. Beresiko sekali. Betul. Dan ini harapan kami, keberadaan desa anti korupsi yang menjadi sebuah target kami. 239 desa semua harus bisa. Insya Allah. Harus bisa. Amin. Kita akan coba fasilitasi ke sana, dan harapan kami ke depan, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum apabila kaum sendiri tidak mau merubahnya. Saya yakin Bapak Ibu Kepala Desa, Sobat Desa, Bapak Ibu yang di kecamatan sudah berupaya memberikan sebuah edukasi, sudah berproses untuk bisa menjadi yang terbaik. Dan upaya itu sudah dilakukan barangkali. Tetapi tentunya tadi kami sampaikan, step demi step, mulai dari yang kecil, mulai dari sekarang, dan mulai dari diri sendiri. Betul. Dan harapan kita, keberadaan ini mudah-mudahan obrolan ngobrol pinter ini menjadi sebuah evaluasi kita ke depan lebih baik, menjadi masyarakat yang mandiri, desa yang akuntabel, dan tentunya masyarakat yang baldatun, thayyibatun, warafun ghafur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami Nugroho Arifi Gunadi, penggerak suara masyarakat di Sumatera Kabupaten Batang, beserta Bapak Astiga. Terima kasih sekali, dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Pak.